Oke, selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan. Ya, ini bukan sekedar ngebahas konsep, tapi benar-benar menelusuri sebuah jalan. Jalan bagi jiwa yang rindu, yang pengen punya hubungan lebih dalam dengan Sang Pencipta. Anggap aja ini sebuah undangan untuk menemukan cahaya lewat sebuah jalan yang disebut Jalan Rububiyah. Anda tahu, pencarian spiritual itu seringnya nggak dimulai dengan sesuatu yang heboh atau gemuruh gitu. Malah sebaliknya. Biasanya semua itu berawal dari bisikan-bisikan sunyi di dalam hati kita. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita coba pendam, tapi terus aja bergema di dalam jiwa. Coba deh, renungkan sejenak. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Sebuah pertanyaan yang jujur banget dan sangat personal. Mungkin kita udah rajin ibadah, udah ngikutin aturan, tapi kok di dalam sini rasanya ada yang kosong. Ketenangan yang katanya bakal datang, kok rasanya masih jauh ya? Dan kalau Anda merasa begitu, percayalah, Anda nggak sendirian. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh, itu suara hati banyak banget orang di luar sana yang lagi mencari. Ini bukan tanda kelemahan loh, justru ini adalah tanda-tanda awal kita lagi dipanggil. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk pulang. Nah, terus jawabannya apa dong? Jawabannya itu ada di sebuah pemahaman yang dikenal sebagai Jalan Rububiyah. Sebuah jalan yang bisa dibilang jadi penawar buat semua kegelisahan mendalam ini. Sebuah jalan yang sangat lembut, menuju cahaya. Jadi, rububiyah itu apa sih sebenarnya? Intinya, ini soal menggeser fokus kita. Bukan lagi soal seberapa keras usaha kita, tapi gimana caranya kita belajar melihat cara Allah bekerja sebagai Rob kita, sebagai Sang Pemelihara. Dialah yang mengasuh, yang mendidik jiwa kita setiap saat, bahkan di saat kita nggak sadar sama sekali. Nah, ini poin penting banget nih. Jalan rububiyah itu bukan jalan mistik yang aneh-aneh atau ekstrim ya. Bukan yang sampai bikin kita menjauh dari dunia atau menyimpang dari syariat. Justru sebaliknya, ini tuh tentang pendidikan ilahi yang lembut banget, yang malah bikin hidup lahir dan batin kita jadi selaras dan seimbang. Dan jujur ya, pemahaman ini tuh melegakan banget. Artinya, perjalanan batin ini pada dasarnya adalah sebuah undangan. Jadi bayanginnya gini, bukan kita yang susah payah mendaki sendirian, tapi kita yang belajar untuk peka dan merespons tarikan lembut dari Tuhan yang emang selalu manggil kita buat dekat sama Dia. Oke, jadi ini bukan konsep yang ngawang-ngawang ya, yang abstrak tanpa arah. Jalan rububiyah itu adalah sebuah perjalanan yang terstruktur dan aman. Ada petanya, jelas banget supaya kita nggak tersesat di jalan. Coba kita lihat yuk petanya kayak apa? Perjalanannya ini dimulai dari pondasi paling dasar. Sadar lagi kalau Tuhan itu selalu hadir, setiap saat. Dari situ kita naik level, belajar ilmu rasa, biar lebih peka sama bisikan hati. Terus naik lagi ke ilmu hakikat, gimana kita bisa melihatnya di semua ciptaan. Sampai puncaknya, ilmu marifat, yaitu kejernihan pandangan batin. Setiap tahapannya dibangun di atas tahapan sebelumnya. Dan lagi-lagi ini bukan perjalanan yang cuma teori aja. Semuanya itu ditopang sama praktek-praktek yang nyata, yang membumi. Ada latihan intinya, ada zikir batilnya, ada teknik pernapasan, bahkan sampai adab kita di hadapan Tuhan pun diatur. Jadi, konkret banget. Oke, sekarang mungkin banget muncul pertanyaan atau keraguan di dalam hati kita, ya kan? Jalan ini kelihatannya dalam banget. Apa iya ini buat aku? Aku kan cuma orang biasa aja. Ini pertanyaan yang wajar dan penting banget. Mari kita jawab bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Sebuah pertanyaan yang mungkin bikin banyak orang jadi ragu bahkan buat memulai. Bener nggak sih, puncak spiritual kayak marifat itu cuma buat orang-orang hebat di masa lalu aja? Cuma buat para wali atau para sufi besar? Apa orang biasa kayak kita bisa? Jawabannya singkat, padat, dan sangat jelas. Ya, bahkan ini lebih dari sekedar mungkin. Ini bukan mimpi yang mustahil. Ini adalah sebuah kepastian bagi yang mencari. Dan ini adalah kebenaran yang paling luar biasa dari semuanya. Mengenal Tuhan secara mendalam itu bukan keistimewaan yang cuma dikasih ke segelintir orang. Itu adalah hak kamu. Hak kita semua sebagai seorang hamba. Itu udah jadi hak waris kita sejak kita diciptakan. Jadi ini tuh undangan terbuka buat semua. Pintunya nggak pernah dikunci, terbuka lebar buat siapa saja. Nggak peduli latar belakang kita apa, selama di hati ada ketulusan buat ngetuk dan ada keinginan yang jujur untuk pulang. Dan pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Tujuannya itu bukan buat jadi sakti, bukan buat dapat gelar spiritual yang keren. Bukan. Tujuannya cuma satu, tapi paling penting dan paling hakiki dari segalanya, yaitu perjalanan untuk pulang. Niat dibalik semua ilmu ini indah banget.
Harapannya, semoga jalan ini nggak cuma jadi bahan bacaan, tapi benar-benar jadi cahaya yang nyata. Jadi, semacam penuntun bagi siapapun yang hatinya mungkin lagi gelap, yang lagi capek, dan pengen nemuin jalan kembali kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Kita udah lihat petanya. Kita udah tahu kalau pintunya terbuka lebar buat kita. Sekarang tinggal satu yang tersisa, langkah pertama kita. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk memulai perjalanan pulang itu? Coba direnungkan.